Coba aja tadi anak-anak serigala nggak datang ke Brefreser. Itu kebakaran nggak bakal kejadian, tau gak sih? Gue yakin mereka tuh sengaja datang ke kafe cuma buat bikin rusuh, cuma mancing emosi kita. Kalau tadi sampai Tata kenapa-napa, habis tuh mereka, sumpah. Kok kalian yang pada repot sih? Yang punya rumahnya diam-diam aja, anteng lo semua yang repot. Oh, mau macem-macem sama kita? Gue nggak peduli siapa kalian. Guys, tabrak aja, gas guys! Tabrak. Awas! Hei, awas kak! Jangan kasih masuk! Emang bener-bener lo semua ya? Gua apalin muka kalian atu-atu. Kalian ketemu kita di jalanan, habisin nanti. Cabut! Rusuh aja. Lu masih kepikiran soal tadi ya? Iya, Bar. Kalau kita kehilangan sesuatu yang udah kita jagain sepenuh hati, udah pasti sedih kan? Ngeliatin apa sih? Gue lagi nyari sesuatu. Ya iya, sesuatunya tuh apa? Bintang jatuh. Semuanya ada. Ya, siapa tahu aja ada. Soalnya gue pengen request permintaan ke bintang jatuh. Emangnya apa sih permintaan lo? Permintaannya itu gue pengen minta untuk perempuan di sebelah gue nggak sedih lagi. Kalau misalkan dia ada masalah, dia selalu semangat menghadapi masalah-masalahnya. Karena kalau misalkan dia lagi sedih atau kenapa-napa, gue pasti bakal jadi orang pertama yang support dia. Makasih ya, Bar. Omongan lo bikin gue nyadar sih kalau gue harus tetap semangat buat ngadepin semua ini. Dan gue juga nggak boleh nyalain keadaan atau nyalain orang lain. Dan gue harus ikhlas buat ngadepin semuanya. Pokoknya setiap lo ada masalah atau misalkan lo ada yang lo pusingin, gue pasti doain gue buat lo kok. Dan gue minta semangat terus. Padahal saya sudah minta Bara untuk jauhi Reva. Dia malah di sini dan makin intens deketin Reva. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus lebih tegas lagi ke Bara. Coba aja tadi anak-anak serigala nggak datang ke Brefreser. Itu kebakaran nggak bakal kejadian, tau gak sih? Gue yakin mereka tuh sengaja datang ke kafe cuma buat bikin rusuh, cuma mancing emosi kita.
Kalau tadi sampai Tata kenapa-napa, habis tuh mereka, sumpah. Ini salah gue. Kesel banget gue gak bisa kontrol emosi gue. Coba aja tadi gue gak ngeladenin Thomas. Kita semua gak bakal berantem sama anak serigala. Tapi jujur, gue paling gak bisa ngeliat cewek harus dilecehin. Apalagi di depan mata kepala gue sendiri. Dan itu cewek gue sendiri. Ya, ini semua bukan salah. Mereka aja udah keterlaluan. Yang sekarang gue pikirin itu gue kasihan sama Reva. Berefreser sampai tutup. Ya, mudah-mudahan aja berefreser tutupnya sementara. Kan lo tahu sendiri, berefreser itu mata pencarian kita semua. Anak-anak wario. Iya, Yan. Mondi benar. Gue juga marah kayak gitu bukan nyalain lu. Mondi yang ada di posisi itu. Bara, Andre, Marvel. Kalau ceweknya digodain juga pasti marah kayak lu kan. Dan yang lu lakuin tuh benar. Cuma mungkin sekarang pikiran gue, ya gimana caranya tuh supaya anak-anak serigala itu nggak bikin ulah lagi. Saya lu berdua inget gak sih? Semenjak Refresher dibuka, waktu masih ada almarhum Boy, sampai udah jadi Marvel, sampai sekarang leader kita Bara. Mereka tuh selalu cari gara-gara sampai malam tadi. Kayak nggak ada gunanya gitu untuk menjarain mereka, untuk ngelaporin mereka ke polisi. Otak itu pada bebel, kepalanya pada bebel. Kalau kita di sini ngebahas anak geng serigala, emosi gue nggak bisa kontrol deh. Sama. Lo tahan dulu ya, jangan emosi. Si Raya belum tahu soal ini. Si Raya nggak tahu kalau berefreser kebakaran. Gue harus kabarin dia. Dia pasti kaget banget dengar berita ini. Ya udah, gue berdua tinggal lo ya. Dulu ya, waktu gue kecil, pas gue masih di panti asuhan, dulu tuh gue pernah kehilangan kotak pensil, tau yang keisinya alat tulis. Kotak pensil? Iya, kotak pensil. Jadi dulu tuh kalau misalkan kehilangan ya, gue nggak tahu ya, kalau misalkan anak-anak lain mungkin kehilangan kotak pensil tuh nggak begitu berarti gitu loh. Karena kalau misalnya mereka kehilangan, pasti kan bisa minta langsung dibeliin sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan kita anak-anak panti ya, kalau kehilangan bakal susah sih. Karena kita harus nunggu donatur tahunan gitu loh, supaya dikirimin lagi kotak pensil sama alat tulisnya. Terus sempet tuh pas gue hilang, ya gue nangis-nangis, gue sedih gitu. Temen-temen gue punya kotak pensil, gue nggak punya kan. Terus ya udah gue nangis-nangis terus aja, gue ngadu ke Budara gitu. Habis itu apa yang lo lakuin? Yang gue lakuin nih, gue tetap nangis sampai gue dinasehatin sama Budara. Katanya kalau misalkan kita kehilangan sesuatu dan kita nggak bisa dapetin itu balik, ya kita harus bisa belajar untuk ikhlas sih. Dan kita harus percaya kalau misalkan Allah pasti punya rencana lain yang lebih baik sih, yang kita nggak pernah sangka datangnya dari mana. Makasih ya lo udah cerita. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih cerita gue bakal relate sama lo atau enggak. Kan itu cuma dari masa lalu gue yang pasti beda banget sama masa lalu lo. Gue cuma berbagi aja. Ya, tapi kalau seandainya lo gak cerita sama gue gak bakal bisa belajar dari Budara. Kalau gue itu harus ikhlas. Ya kan? Kita harus bisa ikhlas. Kalau ada masalah, semangat! Semangat terus ya. Semangat, dan gue bakal terus support lo. Wah, Assalamualaikum. Ini sudah malam. Harusnya kamu tuh tahu sopan santun. Nggak bisa langsung pulang.
Aku niatnya cuma anterin Reva balik tapi langsung pamit kok. Cuti baik. Ayo masuk. Tapi Pak, aku... Ayo masuk, sayang. Gak apa-apa, Pak. Emang udah harus istirahat kok. Aku juga langsung pamit. Om, aku langsung pamit ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik ya, Pak. Ayo, sayang.